Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Teti, orang tua dari Mas Faiz, kelas 9B SMPIT Insan Mulia. Perjalanan usaha saya dimulai saat saya lulus kuliah dari SCT Telkom, kemudian saya sempat kerja di perusahaan telekomunikasi. Nah, saat kerja itu beberapa tahun kemudian saya sama teman saya membuat usaha bareng, ya usaha kuliner, dan alhamdulillah di tahun 2005-2006 itu usaha kami kemitraan ya kuliner itu mencapai 250 outlet. Tahun 2006 saya menikah dan saya kembali ke Pati. Karena biasanya saya itu bekerja dan punya usaha, ya, jadi begitu saya pun kembali ke Pati itu saya jobless, sehingga tiap hari itu saya ikut suami kerja. Kebetulan suami itu punya usaha dengan saudara-saudaranya. Saya kan pengen tahu ya, kepo ya. Jadi saya tanya sama suami saya, itu buat apa? Gitu. Dijawab sama suami saya, ini usaha ini para istri nggak boleh ikut campur. Saya mengamati juga, ternyata banyak orang datang ambil barang yang dijasakan, atau ada orang datang mau menjasakan barang. Kemudian saya bertanya lagi ke suami saya, ya, kalau misalkan saya menjasakan barang ke tempat usahanya si suami saya ini, boleh nggak? Kata suami saya, boleh. Singkat cerita ya, setelah melalui diskusi panjang, akhirnya kita memutuskan untuk usaha di bidang otomotif atau spare part ya. Awalnya kita membuat memang spare part yang kecil-kecil ya, semacam baut, terus ring, seher, bantalan. Dengan berjalannya waktu, ternyata kita melihat bahwa usaha shockbreaker itu lumayan ya prospeknya ya. Saya mulailah hunting ya bahan baku untuk shockbreaker, dan ternyata bahan baku ini tidak mudah ya, boleh dibilang sulit. Di tengah pencarian bahan baku itu saya ditawarin teman saya, ada pipa yang sudah jadi ya tinggal nyetelin. Jadi waktu itu pipanya seperti ini. Pipa ini didapat dari sebuah perusahaan motor Cina yang sudah berhenti beroperasi. Kemudian pipa yang kita dapat itu kita setelin ya, jadi semacam ini jotan, atau orang biasa bilang jotan, hidrolis atau stick ya. Ini adalah spare part bagian dalam dari shockbreaker. Karena kalau kita lihat shockbreaker itu untuk per luarnya nggak mungkin rusak, yang rusak biasanya ininya, jadi tinggal ganti aja. Setelah kita setelin, alhamdulillah laku di pasar. Tapi masalah tidak berhenti di situ, karena tadi bahan baku susah. Akhirnya kita, waduh ini ada peluang tapi kita nggak dapat bahan. Akhirnya kita memutuskan untuk impor bahan. Setelah kita impor bahan baku melalui importir tentunya, akhirnya di tahun 2016 saya memberanikan diri untuk pergi ke China untuk mencari bahan baku. Alhamdulillah sampai sekarang saya impor sendiri untuk bahan bakunya. Selama menjalankan usaha ini saya bekerja sama dengan suami, yaitu saya penyedia barang, kemudian juga saya sebagai marketing dan juga mengatur keuangan tentunya. Sedangkan suami bertanggung jawab bagian produksi. Tahun 2017 kami membuka butik busana muslim, yaitu Zoya dan juga Danis. Bagi teman-teman yang mau usaha atau lagi merintis usaha, jangan pantang menyerah ya, harus tetap semangat. Dalam pepatah Arab mengatakan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kami menyekolahkan anak kami Mas Faiz di SMPIT Insan Mulia dengan harapan bahwa nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak SD, kebetulan Mas Faiz sekolah di SDIT Abu Bakar, tidak hilang begitu saja. Alhamdulillah di SMPIT Insan Mulia itu ada namanya Pekan Usburuhi. Satu pekan
ada puasa Senin Kamis bersama, dan ada tilawah dan juga qiyamul lail. Alhamdulillah, program Husburuhi ini memberi dampak yang sangat bagus ya kepada Mas Faiz. Jadi walaupun tidak dalam pekan Husburuhi, Mas Faiz sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Selain itu, Mas Faiz juga terbiasa bangun malam yang melakukan sholat qiyamul lail, dan terkadang malah kita yang dibangunkan gitu ya, Bunda nggak sholat. Di SMPT Insan Mulia ada ekstrakurikuler namanya cooking class. Alhamdulillah Mas Faiz itu hobi masak, jadi hobinya ini bisa tersalurkan ya. Insya Allah akan memberi banyak manfaat atau bekal untuk kehidupan anak-anak kita nanti dengan menyekolahkan di SMPT Insan Mulia yang mungkin tidak didapat untuk di sekolah yang lain.